My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Oh, oh. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Oh, oh. The rivers are His, the mountains are His, the stars are His. Oh, oh. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Oh, oh. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang bisa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Proverbs 17 verse 17. Tunggu. A friend loved all times, and a brother is born for adversity. Jesus bless no him yang makan terus tadi, amen. Okay. Yesterday Mam bilang ada apa? Ya? PR-mu? PR-ku apa? Tidak ada PR. Mam bilang mau kirim di mana? Ini yang ada di sini. Nggak ada di Teams. Tidak ada, no. Artinya tidak ada PR. Kemarin Mam bilang mau kasih di Teams atau di mana? Oh iya, aku ingat dia punya PR, Mama. Apa? Itu dia mau kirim itu penjumlahan dan pengurangan bersusun. Tapi belum. Ayo, ambil bupen aja dulu. Kita sudah di Bupena 3 B. Yes. Buku baru. Yeay. Aku senang sudah di 3B. Here you are, mana Bupena punya buku. Terus itu hari ini apa ya? Tema 3. Tema 3 sudah di mana kita? Aneka benda di sekitarku, benda di sekitarku. Ada di ruang guru. Videonya sudah pernah bikin toh? Oke. Tema 3, benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku. Panas, tidak dingin. Iya, tidak apa-apa. Menemukan informasi tentang benda-benda di sekitar. Informasi tentang benda-benda di sekitar kita dapat diuraikan dalam sebuah teks. Kita dapat menemukan informasi tersebut dengan cara membaca teks secara cermat. Setelah membaca teks, kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat kita temukan dari teks yang kita baca. Ayo berlatih, bacalah teks berikut dengan cermat. Benda-benda di sekitar kita. Ada apa ini bau? Apa ini? Seperti bau angus aneh. Angus motor. Apa? Kak Ivas tuh udah masak. Iya tuh, ada yang hangus. Ada berbagai macam benda di sekitar kita. Misalnya meja, kursi, lemari, dan kotak pensil, tas, buku, botol minum. Apa lagi? Semuanya lengkap di sini. Aneh. Iya betul, mau masak. Oke. Atau mandi.
Benda-benda tersebut memiliki ciri-ciri yang dapat diamati. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk, ukuran, dan warna. Bentuk seperti pentagon dengan ukuran pentagon besar atau kecil, dan kita warnai. Benda-benda di sekitar kita memiliki bentuk yang bermacam-macam. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan bentuknya. Misalnya ada benda berbentuk balok dan bulat. Benda berbentuk balok misalnya kotak pensil, kotak mainan, dan lemari. Benda berbentuk bulat misalnya bola. Benda-benda di sekitar kita juga memiliki ukuran yang bermacam-macam. Ada benda yang besar dan kecil. Ada juga benda yang berat dan ringan. Sekarang apa ini? Sudah matematika. Aneh. Cuma suruh baca. Itu lah, ayo berlatih. Iya. Ini. Salah. Aku salah. Maaf. Ini. Kira sudah matematika. Dapat menentukan benda-benda besar atau kecil dengan cara mengamati. Setelah itu benda-benda tersebut dibandingkan sehingga dapat ditentukan benda berukuran lebih besar atau benda berukuran lebih kecil. Selain itu kita juga dapat menentukan berat dan ringan. Benda berat dan ringan benda dapat ditentukan dengan cara ditimbang. Benda-benda di sekitar kita memiliki warna yang bermacam-macam. Ada benda yang berwarna merah, kuning, hijau, biru, putih, coklat, hitam, dan warna lain. Misalnya pakai seragam sekolah, ada pakaian seragam sekolah berwarna merah, ada pakaian seragam berwarna putih, ada juga pakaian seragam berwarna coklat. Seragam merah, batik, seragam putih, biasa. Dan kalau seragam coklat, pramuka. Aneh. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks di atas. Apa saja benda-benda yang terdapat di sekitar kita? Apa ya? Ini dong semua, tulis aja. Cuma bilang penjumlahan atau yang pengurangan? Penjumlahan dan pengurangan bersusun. Ada Alkitab. Apa lagi? Oh, ada tisu. Sue. Double S. Koma. Apa lagi ya? Oh, ada buku. Oke. Nah, bagaimana mengelompokkan benda-benda di sekitar kita? Apa ini? Apanya? Itu nomor 2. Bagaimana pengelompokan benda-benda di sekitar kita? Mengelompokkan bisa berdasarkan ukurannya, besar dan kecil, atau bisa dari bentuknya, kotak, segi 4, segitiga, silinder, prisma, bangun ruang, apalagi yang ada. Atau
mengelompokkan berdasarkan warna. Kalau di bacaan tadi mengelompokkan berdasarkan apa? Berdasarkan bentuk. Berdasarkan bentuk berarti Alkitab, tisu, buku dia satu kelompok atau tidak? Satu kelompok. Karena Mereka bentuknya segi 4. dia 3 dimensi loh. Oh iya. Dia bentuknya balok. yes, begitu. Cube itu balok tapi hanya kecil. Cube. Soda apel? Belum. Yes, masih ada. Lanjut. Sebutkan contoh Ini belum dijawab. apa? Berdasarkan bentuk. Aduh, aku tidak suka ini bau. Bau apa? I cannot smell it. Seperti yang hewan dibakar deh. Sebutkan contoh benda berdasarkan pengelompokannya. Apa ya? Coba kalau yang bentuk ini bentuk apa? Silinder. Coba bentuk silinder titik 2. Apa yang bentuk silinder di rumah ini? Enggak, aku mau tulisin tinggal di mana dan di bawah saja deh. Bawah aja. Di mana ya? Di sini. Nomor 3 di sini. Bukan nomor 3 ini. Nomor 3 ini. Bukan. Oh. Aku mau. Ya, banyak sekali segi 4 di sini. Makanya Mama bilang coba yang bentuk silinder. Ini kan sini. Sana bentuk silinder, gelas bentuk silinder. Silinder. Titik 2. Gelas. Tempat duduk. Apalagi? Ya udah, gitu saja. Nah, ini dah. Itu kan gelas. Oh, botol. Ada botol yang segi 4. Botol, oke. Tuliskan informasi yang diperoleh dari teks berdasarkan jawaban. Pertanyaan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Informasi aku peroleh adalah ada bermacam-macam benda di sekitarku seperti tisu. Apa? Ada penghapus. Untuk LKPN sudah mulai bagus. Ini Mama bentuk. Alkitab pakai huruf kapital. Iya. Karena dia kan buku yang spesial, buku Tuhan. Oh iya, bukunya Yesus. Kalau cuma buku dia huruf kecil aja, tapi itu kan dia punya judul. Dah. B. Benda dapat dikelompokkan berdasarkan Tadi dah Mama bilang bentuk. Berdasarkan bentuk. Koma. Apalagi? Ukuran dan warna. Yes. Ada juga berdasarkan fungsinya.
Kayak alat tulis kan ada pensil, penghapus, mistar. Kayaknya sudah tidak ada tempat. Bagaimana ini? Di bawahnya aja, di bawah soalnya. Ini buat C. Di bawah soalnya, di BP bawah. Di bawah kata benda itu dang B, kong benda toh, pada DP bawah no sisip aja. Oh ini. Fungsi. C. Nomor 1, pengelompokan benda berdasarkan bla bla bla, misalnya. Coba berdasarkan bentuk. Coba berdasarkan bentuk, misalnya apa ya? Yang tadi kotak, tulis bentuk .2 kotak. Di sini bentuk .2 kotak. Apa ya? Aduh, banyak. Ada printer. Printer seperti printer. Meja. Ada banyak macam meja. Ada yang pentagon, ada yang itu. Iya, pokoknya yang bentuk kotak no sekarang. Lemari. Oke, pengelompokan benda berdasarkan fungsi. C apa ya? .2 Alat tulis. Alat tulis. Nah, ini gampang. Pensil, penghapus, serutan, apa ya? Apalagi? Mistar. Bukan benda berdasarkan warna. Apa ya? Warna apa? Coba cari semua yang warna merah. Tidak ada. Itu di sampingmu. Cuma satu ini. Bajumu, keranjang sana, perforator. Apa? Perforator? Perforator. Taruh dulu warna merah. Merah. Ini. Baju. Seragam. Tisu sayang. Jam berapa? Oke, Jam 9.08 tapi belum ada orang. Batik. Seragam batik, apalagi? Penghapus. Kotak pensil. Dan keranjang baru. Apalagi kotak itu? Perforator. Ya. Perforator. Dah, oke. Yeay, matematika. Digeser dong. Come on, read it. Mama ini salah. Seharusnya dari sini. Oh, sorry. Ini saja. Pengukuran panjang dengan satuan baku. Kan ada materinya dulu.
Untuk mengetahui panjang suatu benda, kita memerlukan alat ukur panjang yang sesuai. Mana? Minum. Minum. Nah, ini baru enak. Siapa ada kentut nih? Tidak, mak. Kakak tuh. Tidak. Nah nih, hewan pasti. Agar tidak terjadi perbedaan hasil pengukuran, kita perlu menggunakan alat ukur panjang baku seperti beberapa contoh pada gambar berikut. Apa kote itu dong? Ada banyak macam meteran itu. Ada orang kurang satu yang ukur tinggi, tapi kecil, taruh di atas tarik kong ada garis merah kalau dia di 117. Yes. Orang kurang itu. Penggaris itu 15 hingga 60 cm. Seperti bu guru jaga pakai. Kalau meteran roll kecil itu 1 sampai 5 meter atau sampai 10 meter. Meteran pita itu sampai berapa ya? Aku belum pernah. 150 cm. Wow, artinya 1 meter lebih 50 cm. Meteran roll besar itu hingga 100 cm. 100 meter sama dengan 1 kilometer atau belum? Belum. 1 kilometer 1000 meter. Artinya dia harus kurang 900 meter. Kasiang. Ini alat pengukur panjang baku. Aku terlalu banyak belajar di ruang guru. Penggunaan alat ukur pada gambar di atas tergantung beberapa panjang benda yang akan diukur dan kemudahan penggunaannya. Penggaris. Penggaris digunakan untuk mengukur benda-benda panjangnya kurang dari 1 meter. Betul. Meteran pita atau meteran kain biasanya digunakan penjahit untuk mengukur panjang kain. Meteran roll kecil biasanya digunakan untuk mengukur panjang kayu, sedangkan meteran roll besar untuk mengukur panjang tanah atau lapangan. Wow, panjang tanah itu bisa sampai berapa meter, Mama? Kalau lapangan berkilo-kilometer. Kalau ini kan cuma 100 meter, Mama ini. Tapi kalau satu lapangan sepak bola itu berapa meter ya? Lapangan sepak bola 110 meter sudah DP panjang. Lebar berapa? Nanti tunggu googling. Mama so lupa, so lama nak baca. Ya udah, nanti kita tanya Google. Dia masih ingat. Google yang paling pintar. Satuan baku hasil pengukuran panjang misalnya meter disingkat M dan sentimeter disingkatkan cm. Perhatikan contoh penggunaan penggaris untuk mengukur panjang benda berikut. Kita ini penggaris punya baca sampai situ dulu ya. Penggaris punya apa? Come on, quick. Penggaris. Dan ini adalah penggaris. Ini aturannya pertama aturannya harus dari 0. Panjangnya harus dari 0. Lalu kita taruh benda dari 0. Baru kita lihat hasilnya. Dia 14 cm. Ya, baca dulu seklar. Mama so apel sayang, please. Oke. Atau kakak bisa jawab sendiri ya? Belum, tidak bisa. Nanti aku coba saja. Nanti aku coba jawab sendiri. Oke. Mama apel dulu, nanti mama balik. Oke.
Cara mengukur pulpen sesuai gambar di atas sebagai berikut. 1. Letakkan salah satu ujung pulpen sejajar dengan angka 0 pada penggaris. 2. Perhatikan angka yang sejajar dengan ujung pulpen pada sisi lainnya berdasarkan gambar. Ujung pulpen tersebut sejajar dengan angka 13. Jadi panjang pulpen tersebut adalah 13 cm. Ayo berlatih, kerjakan soal-soal berikut bersama teman sebelahmu. 1. Tentukan panjang benda-benda yang ada di ruang kelasmu berikut menggunakan penggaris atau meteran roll kecil. Oh no. Panjang buku 21,1. Panjang buku pelajaran. Yes. (25,9). Panjang kalender. Aku pernah itu 30, berapa ya? Berapa 8 stok. Panjang pensil 14 cm. Panjang pulpen. Pulpen itu dia 14 juga. Tinggi bangku di kelas. What? Oh, misterku 50 cm tak bisa. Jadi pasti sudah 100 cm sama dengan 1 meter. Nah, lebar papan tulis. Oh my god. Papan tulis pasti 100 juga. Pasti. Udah. Panjang meja belajar. Oh my god. Ini 5 meter. 4 meter. Oke, panjang lebar panjang meja belajar. Lebar 3 meter stop. 3 meter sama 300 cm. Panjang kaca dan jendela. Oh, 1 meter. 100. Panjang sisi ubin. Apa ya? 50 cm. Panjang sapu. Oh, 70. Nah, oke. Setelah melakukan pengukuran benda-benda di dalam kelas, perhatikan benda-benda lainnya yang ada di lingkungan sekolah. Tentukan 5 benda yang mudah kamu jumpai di lingkungan sekolah. Diskusikan nama alat ukur dan satuan panjang sesuai untuk mengukur benda-benda tersebut. Tuliskan pada tabel berikut. Benda.
veteran. Apa ya? Kaca. Oh. Oke, hanya 3 aja deh. Aku cetok ya lagi. Alat musik ritmis. Apa yang kamu ketahui tentang alat musik ritmis? Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Alat musik ritmis digunakan sebagai pengiring tambahan pada lagu dan mengatur nama pada musik. Hal yang diutamakan dalam memainkan alat musik ritmis adalah ketepatan irama dan keteraturan ketukan pada lagu yang dibawakan. Berbagai macam cara memainkan alat musik ritmis. Ada yang dimainkan dengan cara dipukul dan digoyang. Alat musik ritmis juga dibedakan menjadi alat musik ritmis tradisional dan alat musik ritmis modern. Contoh alat musik ritmis tradisional antara lain gendang, tamborin, dan tifa. Contoh alat musik ritmis modern ada antara triangle, drum, dan simbal. Alat musik ritmis juga dapat dihasilkan dari bunyi anggota tubuh, misalnya tepuk tangan, hentak kaki, tepuk paha, dan bersiul. Tersebut disesuaikan dengan irama pada lagu. Ayo berlatih, kerjakan soal-soal berikut. 1. Perhatikan alat musik ritmis berikut. Setelah itu kerjakan soal-soalnya. Ini tambor. Tuliskan nama-nama alat musik tersebut beserta memainkannya. Ring. 2 dipukul. Drum dipukul. Pukul. Triangle itu dipukul. Marakas digoyang.
2. Tuliskan bunyi-bunyi yang terjadi jika alat musik berikut dimainkan. Dung ting, dung ting, dung ting, dung dung ting, dung ting, dung ting, dung ting. Aduh, aku lagi tidak enak badan jadi. Seruk, ting, ting, seruk, seruk, ting, ting, seruk, seruk, ting, ting, seruk, seruk, ting, ting, seruk. Mainkan salah satu alat musik ritmis bersama dengan tepuk tangan. Bedakan antara tepuk tangan kuat dan tepuk tangan lemah. Tuliskan bunyi-bunyi yang terdengar jika kamu memainkan salah satu alat musik ritmis bersama dengan tepuk tangan. Tuliskan pada kolom yang sesuai. Praktikkan bersama teman sebelahmu. Serek, klep, cek, krek, klep, krek. Klep, serek, celep, truk, celep, serek, 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 serek. Oke, ya waktunya istirahat dah.